Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Prans Doreo di meja kerja. Memegang peranan vital dalam sebuah grup musik atau band, selain dituntut punya karakter vokal, mereka juga bertugas untuk menjadi frontman yang menjaga kelangsungan live performance di atas panggung. Biasanya sosok vokalis jadi yang paling dikenal karena mendapatkan spotlight lebih. Namun bagaimana jadinya jika sosok penting tersebut suatu saat harus hengkang dari bandnya? Nah, 5 rangkuman dari saya, band yang tetap eksis dan malah lebih terkenal dari sebelumnya walaupun sudah ganti vokalis. Karena wanita ingin dimengerti lewat lagu dan lagu. Karena wanita ingin dimengerti, menjaga dia dengan kasih sayang. Yang pertama, ada band. Ada band mengawali karirnya dengan formasi Krisna, EL, Baim, Edi, dan Dika. Saat itu mereka mengusung musik yang lebih rock dengan Baim sebagai vokalis. Namun pada tahun 2001, Baim menyatakan keluar dan posisi vokal diisi oleh Doni. Pergantian vokalis membuat warna Ada Band turut berubah. Lagu-lagu mereka menjadi lebih banyak balad dan pop romantis yang ternyata banyak disukai oleh penikmat musik. Dengan balutan yang super cinta-cintaan tapi tidak terkenal norak, Ada Band bersama Doni berhasil mengambil pasar anak muda terutama para wanita. Lagu-lagu dari Ada Band sangat layak diacungi jempol. Salah satunya judul lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti sangat meledak di pasaran. Tapi sayangnya pada tahun 2017 lalu, Doni mengumumkan mundur dari Ada Band dan cukup sulit buat Ada Band untuk mengganti pengganti Doni. Dan sampai akhirnya Ada Band pun kembali merekrut vokalis yang juga cukup kawakan di Indonesia. Vokalis mantan band Lila yaitu Naga. Yang kedua, Super Big Band. Siapa yang tidak tahu dengan Dewa, yang sudah tidak asing lagi di kalangan pecinta musik terutama generasi 90-an. Dewa meraih masa jaya di akhir tahun 90 bersama Ari Lasso sebagai vokalis mereka. Karena satu dan lain hal, Ari Lasso akhirnya keluar. Saat itu banyak yang menganggap karir Dewa akan tamat. Dan akhirnya Ahmad Dhani pun menemukan Once dan menjadikan dia sebagai vokalis Dewa pengganti Ari Lasso. Once terkenal dengan vokal yang suaranya yang sangat-sangat tinggi dan tentunya sangat tampan. Dewa kembali melejit saat merilis album bersama Once di album Roman Picisan. Dan selain itu juga memang lagu-lagu di album tersebut sangat bagus dan enak didengar. Dan sekarang Once sudah berkarir solo dan dia tidak lagi di Dewa. Dewa sekarang featuring banyak dengan artis-artis solo seperti Elo, Firza dan juga artis papan atas luar negeri yang baru-baru ini konser dengan tajuk Dewa and the All Star. Kau temaniku berlari, antarkanku untuk menggapai hati. Kau saksi bisu, indah jalan cintaku. Selanjutnya ada Hi-Fi. Grup musik Hi-Fi yang menjadi idola di kalangan remaja berkat lagu-lagunya yang romantis dan easy listening. Dan selain itu juga konsep dua vokalis membuat mereka berbeda dari grup band lainnya. Lagu-lagu mereka memang sangat digandrungi anak-anak muda zaman sekarang. Nah, banyak yang kurang tahu, ternyata vokalis wanita di Hi-Fi itu bukan vokalis yang pertama. Siapakah vokalis yang pertama?
Nah, vokalis Hi-Fi pertama itu bernama Dea. Vokalis mereka menyatakan mundur dengan alasan yang tidak begitu detail mereka bahas. Hi-Fi kemudian mencari pengganti Dea dan hingga menemukan sosok yang bernama Neida. Sama-sama punya karakter yang kuat untuk mengisi di Hi-Fi. Neida berhasil mengisi posisi Dea dengan baik dan lagu-lagu Hi-Fi terbukti makin dicintai sampai dengan saat ini. Yang selanjutnya ada Seventeen. Seventeen merupakan sebuah grup musik pop rock asal Yogyakarta yang memulai karir awalnya pada kisaran 17 Januari 1999 yang saat itu vokalis awalnya adalah Doni Raharjo. Sebelumnya mungkin tak banyak yang tahu jika Ivan bukanlah vokalis pertama dari Seventeen. Ivan baru masuk pada tahun 2008 dan merilis single pertamanya Selalu Mengalah sebagai debut awal dia masuk di Seventeen. Tapi dengan masuknya Ivan sebagai vokalis di Seventeen, band Seventeen pun punya angin segar menapaki karirnya hingga menjadi salah satu band ternama di Indonesia. Terbukti dengan karakter suara Ivan sangat membekas di telinga para pendengar. Lagu-lagu Seventeen pun dikenang sebagai bagian dari rekam jejak mereka di industri musik. Yang terakhir ada Kotak. Band asal Jakarta yang lahir dari ajang kompetisi The Dream Band di televisi. Formasi yang ada sekarang telah berubah drastis dari formasi awal mereka di kompetisi. Founder Kotak ada 4 personil yaitu Sela, Ices, Posan, dan Pari. Karena satu hal dan lain hal akhirnya Ices hengkang dari Kotak dan bergabung di Triad. Dan disusul oleh Pari keluar juga dari Kotak. Akhirnya, kekosongan vokalis Kotak diisi oleh Tantri dan kekosongan posisi bass digantikan oleh Chua. Saat itu Tantri masuk sebagai vokalis pengganti Kotak justru mendapat respon baik dari masyarakat. Terbukti dari lagu-lagu mereka sangat dikenal, terutama penikmat musik sampai dengan saat ini. Dan saat ini Kotak bertahan hanya dengan 3 personil saja karena Posan Tobing sudah keluar dari Kotak. Nah, buat teman-teman sekalian, semoga info ini bisa bermanfaat buat kita semua. Nantikan selanjutnya info-info dari saya yang akan saya bagikan. Salam musik Indonesia.